Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina allazi 'allamana al-khairati was-sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puja dan puji kita persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Semoga kita istiqomah bersyukur, berzikir dan beribadah dengan baik kepadanya sampai akhir hayat kita. Nabi mengajarkan kepada sahabat, dan ini menjadi sunnah bagi kita sampai hari ini, agar mendawamkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar selalu bisa berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik kepadamu. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Jadi Allah lah yang menggerakkan qalbu kita, yang menguatkan anggota badan kita untuk bisa taat kepadanya. Salawat dan salam kita kirimkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas ciri-ciri Ibadur Rahman. Allah sampaikan di dalam surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang apabila mereka berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam atau keselamatan. Dilanjutkan nanti dengan ayat-ayat berikutnya. Tapi sebelum kita beranjak ke ayat selanjutnya, kita ingin mengupas dulu Ibadur Rahman yang menjadi awal mula surat yang bercerita tentang ciri-ciri hamba Allah yang maha pengasih itu. Ibadur Rahman yang bermakna hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih. Ini adalah ayat yang menginspirasi orang-orang beriman, bahwa Allah di dalam ayat ini mengangkat sebuah nama yang sekaligus menjadi sifatnya, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya adalah yang maha pengasih. Ar-Rahman adalah nama Allah yang paling banyak disebut oleh orang beriman. Karena kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa a'ta. Perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus dari barokah. Jadi orang beriman selalu berusaha membersamai Allah dengan mengawali perbuatan baiknya dengan menyebut nama Allah. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua sifat yang disebut di situ ya Pak, Ar-Rahman, Ar-Rahim.
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita singkat, Ar-Rahman itu kasih, Ar-Rahim itu sayang. Jadi kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Inilah nama Allah yang paling banyak disebut orang beriman, kasih sayang. Ini sekaligus menjadi motivasi bagi kita, Pak. Kalau mau disayang, sayangilah. Irham turham. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Sayangilah, maka kamu akan disayangi. Nah, alasan kita menyayangi ya sesama itu adalah Allah. Bismillahnya itu yang menjadi alasan, Pak. Kenapa kamu kok masih saja bisa berbuat baik kepada orang itu, padahal orang itu kan suka jahat kepadamu atau enggak pandai berterima kasih? Saya berbuat baik kepada orang itu karena Allah memerintahkan saya untuk berbuat baik kepadanya. Jadi alasan kita berbuat baik kepada makhluk, baik itu manusia, binatang, bahkan benda mati sekalipun ya Pak, itu karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Wala tufsidu fil ardh. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi, kata Allah. Nah, jadi alasan kita berbuat baik itu adalah Allah. Kemudian dikuatkan dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah ya, dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu mengasihi dan menyayangi semua makhluk ya Pak. Para ulama, diantaranya Ibnu Katsir menyebutkan, Ar-Rahman itu kan sayang Allah untuk semua, tapi sering dimaknai kasih Allah ya Pak. Kasih Allah untuk semua dikasih. Tapi kalau Ar-Rahim itu kasih sayang, tapi sering dimaknai dengan sayang. Sayangnya Allah itu untuk manusia beriman yang mau patuh ya, mau melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, di ayat ini Allah menyebut dengan bahasa ibadur rahman. Artinya kita manakala berusaha meneladani Ar-Rahman ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya Allah itu memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan di ayat-ayat berikutnya itu. Kita pernah membahas, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ringkas ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan ternyata asal katanya itu dari rahima yarhamu, rahmah, atau bahasa kita itu rahmah gitu ya Pak. Makanya di apa namanya di banyak penamaan ada, kalau di apa namanya, kalau di Arafah itu ada sebuah bukit yang disebut dengan Jabal Rahmah gitu Pak. Nah, Jabal Rahmah itu artinya bukit sayang berarti kan Pak. Atau kalau mau di apa namanya digabungkan Ar-Rahman Ar-Rahimnya bukit kasih sayang. Karena menurut riwayatnya dulu Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Kemudian yang kedua, dari situlah awal mula manusia berkembang di bumi ini. Maka disebut tempat pertemuan itu dengan Jabal Rahmah itu. Bukit kasih sayang. Bukit kasih sayang. Nah, rahmah itu Pak, indikatornya apa gitu ya? Apa indikator seseorang itu dikatakan sebagai ibadur rahman? Atau apa indikator seseorang itu dikatakan dirahmati oleh Allah? Nah, untuk menyederhanakan Pak, kalau kita lihat kata rahmah ya, ro, ha, mim, sama tak marbutoh, itu indikatornya buang haknya. Nah, ini kalau kita apa namanya, kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia ya, nah kita buang haknya, maka tinggallah nanti kata ramah atau tulisan ramah ya. Maka indikator orang itu
disayang oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia mampu bersikap ramah kepada siapapun. Nah, lawan dari ramah itu kan marah ya Pak. Kalau kita lihat huruf-hurufnya tuh R-A-M-A-H ya, itu kan ramah. Tapi ramah ini kalau diputar-putar juga bisa menjadi marah Pak. Jadi tulisan ramah itu bisa berubah menjadi tulisan marah karena hurufnya persis sama. Maka ketika kita melihat seseorang, lihatlah responnya. Kalau orang itu ramah, insya Allah dia itu dirahmati oleh Allah. Tapi kalau seandainya orang itu adalah pribadi yang pemarah, bisa jadi dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita kita ukur sendiri ya Pak. Diri kita bisa kita ukur sendiri. Apakah kita mampu untuk bersikap ramah kepada anak kita, kepada istri kita ya? Kepada orang tua kita, kepada keluarga besar kita. Kalau yang dominan ramahnya Pak, itu pertanda kita dirahmati oleh Allah. Tapi kalau yang dominan adalah marahnya ya, hati-hati, jangan-jangan kita sedang jauh dari rahmat Allah. Baru ngomong sedikit dengan anak sudah kepancing emosinya. Baru bicara sekilas sama istri sudah emosi. Baru nelpon sebentar sama adik sama abangnya, bawaannya sudah mau berantem aja ya. Nah, kalau ini yang terjadi, bisa jadi kita sedang jauh dari rahmat Allah. Nah, maka banyak-banyaklah memohon kepada Allah agar Allah memasukkan dan memenuhi kolbu kita ini dengan kasih dan sayang gitu kan. Bagaimana caranya? Mulailah kembali menyadari bahwa setiap kali kita mau melakukan sesuatu, mulailah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu. Mau nelpon nih ya Pak, kita mau menasihati adik kita di kampung, awalilah dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kunci dulu Pak, kita kunci dulu bahwa kita ingin memasukkan pesan-pesan kebaikan itu ke kolbu saudara kita, adik kita, supaya kemudian dia berubah menjadi lebih baik. Maka kunci dulu dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau menasihati anak ya Pak, mau nasihatin anak, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa Pak? Supaya ramahnya ini yang menjadi dominan. Mau negur istri, awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian sampaikan teguran kita itu. Nah, kalau tidak ya, kalau tidak, takutnya itu nanti dimanfaatkan oleh setan sehingga niat baik kita berubah menjadi keburukan. Bukannya malah yang kita nasihatin berubah menjadi lebih baik, tapi yang ada di situ apa Pak? Kita dimusuhin, kita malah jadi berantem. Nah, berarti ini kan kontraproduktif. Nah, kita ingin melihat lebih jauh ya, ciri-ciri ibadur rahman ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga tertinggi ya Pak. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-75 dan 76-nya nanti. Yang pertama, orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Nah, kalau kita hubungkan dengan keramahan Pak, indikator pertama keramahan itu berdasarkan ayat ini adalah rendah hati Pak. Jadi kemanapun dia pergi, dia selalu rendah hati. Bahasanya itu membumi lah, tidak melangit. Menapak di bumi artinya dia merasa bahwa dirinya itu hamba. Dia merasa bahwa apa-apa yang dimiliki itu adalah anugerah dari Allah, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi selalu berusaha menyadari itu, sehingga ketika ketemu dengan siapapun, ya, dia berusaha untuk melakukan yang baik. Bahkan di poin berikutnya disebutkan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ia bertemu dengan orang-orang bodoh ya, orang yang tidak mengerti siapa dia ya Pak, orang yang tidak menghormati dan memuliakan dia tetap bisa mengatakan salama,
salam atau kata-kata baik atau respon yang positif atau bermuka manis, kira-kira seperti itu ya Pak. Atau dia masih tetap mampu ya tersenyum, ya senyum, salam, sapa ya. Jadi orangnya sopan, orangnya santun sekali kepada sesama. Nah, jadi di ayat 63 ini ada dua rangkaian yang menarik Pak. Jadi hamba Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu, ketika dia berjalan di muka bumi, dia berjalan dalam keadaan, di ayatnya itu disebutnya hauna Pak. Tapi diterjemahkan dengan rendah hati. Hauna itu arti aslinya itu kan merasa hina ya, tidak merasa mulia. Jadi rasa hina itu apa maksudnya? Dia merasa bahwa dia banyak salahnya, dia merasa dosa-dosanya banyak, dia dimuliakan orang karena orang itu tidak tahu saja aib-aibnya masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah masih menutupi aib kita yang banyak itu lagi-lagi adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Coba kalau seandainya Allah buka aib kita Pak, Allah buka dosa-dosa kita, maka kemuliaan yang tadi kita miliki bisa berubah langsung menjadi kehinaan. Jangankan orang lain ya Pak, ya, jangankan orang lain, orang dekat kita saja kalau tahu aib kita tidak lagi memuliakan kita. Tapi biiznillah, biqadarillah ya, Allah masih menutupi aib-aib kita. Kemudian yang menarik lagi di bagian kedua ayat ini, qalu salama, mereka tetap bisa mengatakan salam ya Pak. Jadi kalau mau ya dikategorikan sebagai ibadur rahman ya, berusahalah untuk mengendalikan emosi ya. Karena Nabi juga pernah menyampaikan ketika ada seorang anak muda bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Lalu Nabi kita menyampaikan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Anak muda ini mungkin tidak puas dengan jawaban itu, karena baginya mungkin tidak marah itu biasa gitu ya Pak. Dia mungkin ingin amalan lain yang spesial. Tapi Nabi mengulang ya, nasihatnya itu sampai 3 kali, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Sahabat-sahabat lain yang mendengar Nabi menjawab sampai 3 kali kepada anak muda yang bertanya itu Pak, saling berkomentar. Karena kemarahan itu bisa menyebabkan orang melakukan berbagai macam maksiat lainnya. Jadi marah itu ternyata adalah bibit dari berbagai macam maksiat lainnya. Dan sekarang kita melihat itu ya Pak. Ketika orang terpancing emosinya hanya gara-gara hal sepele ya? Hanya gara-gara hal sepele. Ketika kita membaca berita misalnya, beberapa waktu saya baca berita, ada pasangan lah, ketika mereka berdialog dan berdiskusi, pasangannya tidak fokus, atau katakan istrinya dalam hal ini tidak fokus ya, jadi lagi ngobrol tetap aja main handphone gitu ya Pak, direspon main handphone lagi, direspon main handphone lagi, akhirnya emosi dia Pak, emosi suaminya, akhirnya dia habisi istrinya. Jadi betapa orang hari ini gampang sekali untuk emosi itu. Ada orang yang emosi sama anaknya dihabisin ya. Andai dia mau mengamalkan pesan Nabi tadi itu Pak, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Tapi kalau seandainya marah itu tetap aja muncul di dalam diri kita, Nabi kita kan juga pernah mengingatkan sahabat di saat mereka saling marah Pak, disebutkan sampai-sampai urat lehernya menegang, kemudian mukanya merah gitu.
Andai sahabat kita itu mau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, zahaba ghadabuhuma, niscaya marahnya akan hilang. Nah, maka bagi kita yang terpancing emosinya, cepat-cepatlah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu artinya Pak, kita sedang berusaha menutup ya Pak, pintu-pintu setan di dalam diri kita. Nah, sekitarnya Pak, orang kalau sudah kesetanan gitu ya, maka dia tidak segan-segan membunuh orang. Nah, supaya kita tidak kesetanan ya, kita segera berlindung kepada Allah supaya kita tidak dikuasai oleh setan itu. Terapinya di situ disebutkan, andai sahabat kita itu ya, mau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zahaba ghadabuhuma, niscaya hilang marahnya gitu. Nah, maka kalau kita marah, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih emosi aja Pak, baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, termasuk sebenarnya ketika kita kepancing emosinya ya Pak, untuk mengatakan kata-kata hina, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ibadur rahman itu dia tetap mampu ya, qalu salama, mengucapkan kata-kata salam ya, kata-kata yang mengandung keselamatan ya, kepada orang yang membuli dia ya Pak, menjudge dia, menggunjingkan dia, menuduh dia, memfitnah dia, berkomentar buruk di media sosialnya gitu ya. Nah, ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Apalagi besok kita mau Ramadan ya Pak. Nah, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu, wal kaziminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan marahnya. Bukan berarti tidak punya rasa marah, tapi orang yang mampu menahan marahnya. Nah, Ramadan mendidik kita untuk mengendalikan marah ya. Bahkan Nabi mengingatkan sahabat ketika itu, apabila ada orang yang mengajakmu berantem ya, atau mengajakmu bermusuhan, katakan kepada orang itu ya, innimru'um shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi kalau ada orang yang ngajak berbuat buruk ya, terutama dalam hal ini berantem gitu ya Pak, sampaikan kepada yang bersangkutan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Artinya apa Pak? Ya, tantangannya tidak direspon. Jadi mengalah itu berarti menang. Mengalah itu belum tentu berarti kalah kan Pak. Makanya ketika ada orang yang ya, mengatakan kata-kata buruk ya Pak, mengajak kita bermusuhan, diamlah. Nah, karena ada juga riwayat yang menyampaikan seperti itu ya, idza ghadiba ahadukum falyaskut, apabila salah seorang di antara kalian marah ya, maka diamlah. Jadi kalau tidak mampu mengatakan kata-kata baik saat emosinya kepancing, udah diam deh. Tapi yang terbaik itu kan mengucapkan kata-kata yang baik ya. Nah, kata-kata yang baik itu diantaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian berikutnya kata-kata baik lainnya. Kalau mampu menasihati orang yang lagi emosi itu keren Pak. Tapi kalau kita tidak mampu, jangan dilayanin ya, jangan diladenin. Anaknya emosi jangan dilayanin, istrinya emosi jangan dilayanin. Terus apa yang dilakukan? Itu tadi ya, falyaskut, maka hendaklah dia diam. Nah, kemudian wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah, jadi ibadur rahman itu orang-orang yang rajin menghidupkan malamnya untuk berdua-duaan ya Pak, untuk bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siang dia pakai untuk
menafkahi keluarganya. Malam dia pakai untuk menyenangkan Robnya. Siang dia pakai untuk menyenangkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Malam dia pakai untuk menyenangkan Robnya. Jadi kalau mau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala surga, maka mari kita ikhtiarkan juga untuk istiqomah sholat malam, ya, sholat tahajud itu, Pak. Karena sholat tahajud itu akan menjadikan kita mulia dunia akhirat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah sunnah bagimu. Mudah-mudahan dengan begitu Tuhanmu membangkitkanmu, ya, dalam keadaan maqam mahmuda, ya, dalam keadaan mulia. Ini menurut para ulama adalah sebagai sebuah media untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Jadi kalau kita ingin dimuliakan oleh makhluk dan oleh Khalik, maka sholat malam lah. Walau hanya 2 rakaat, ya Pak, walau hanya 2 rakaat. Tapi kalau bisa ini menjadi apa? Menjadi rutinitas kita di dalam hidup. Kita paksa diri kita, kemudian kita mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan. Nah, jadi 2 ini yang menjadi kunci agar kita bisa istiqomah tahajud. Nah, besok kita mau Ramadan, kalau bisa kita mulai kembali menata diri ini, ya Pak, merencanakan ibadah-ibadah terbaik itu dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, salah satunya adalah sholat malam ini. Nah, tipsnya yang pertama paksa diri kita, kemudian yang kedua minta tolong kepada Allah, karena kita ini adalah makhluk hauqalah, ya. Kita ini adalah makhluk tanpa daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Nah, kita kepengen jadi orang baik, Pak. Kita kepengen menjadi ahli surga itu. Tapi kadang kita tidak kuat. Godaannya terlalu berat gitu, ya. Godaannya terlalu berat. Nah, maka selain kita berusaha memaksa diri ini, kita juga harus sering-sering minta tolong kepada Allah agar kita ditolong. Sebab kalau kita tidak ditolong oleh Allah, kita tidak mampu, Pak, sekedar mengangkat selimut kita di pagi hari saat mendengar azan subuh ini. Maka kekuatan batin itu adalah kekuatan andalan orang beriman sebenarnya. Makanya kenapa doa itu disebut sebagai senjata orang yang beriman, Pak. Karena doa itu hubungannya dengan kekuatan batin, kekuatan qalbu. Fisik tidak menjadi penentu, ya, kemenangan. Justru kekuatan batinlah yang menjadi penentu kemenangan. Betapa banyak orang yang fisiknya kuat tapi tidak sabar untuk berproses. Kepengen instan, akhirnya mundur dan gagal, ya. Tapi betapa banyak orang yang secara fisik lemah, Pak, tapi qalbunya kuat. Akhirnya dia bisa bersabar, istiqomah, dan keluar sebagai pemenang. Coba bapak-bapak perhatikan dia. Seorang ibu yang merawat sekian banyak anaknya seorang diri, single parent gitu. Fisiknya lemah, Pak. Duitnya gak banyak. Tapi dia mampu mengantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak baik, tumbuh dan berkembang secara maksimal. Tetapi ada orang-orang yang qalbunya lemah, Pak. Saya kemarin malam melihat sebuah video viral, ya. Jadi dia siksa anaknya, padahal sosialita bahasanya begitu, Pak. Orang kaya, terawat gitu, ya. Tapi karena dia tidak kuat qalbunya, akhirnya anaknya disiksa. Akhirnya kan ditangkap sama polisi, ya, karena dianggap melakukan kekerasan terhadap anak. Anak yang seharusnya dilindungi malah disiksa. Dan banyak kasus-kasus orang tua yang juga menghabisi anaknya, ya.
Kenapa nggak kuat? Kolbunya nggak kuat. Nah, jadi pertama yang mesti kuat itu adalah kolbu kita, maka fisik nanti akan mengikuti. Makanya Al-Imam An-Nawawi sampai menulis kitab Riyadhus Shalihin itu ya Pak. Riyadhus Shalihin itu kalau kita terjemahkan ya, taman-taman orang saleh ini. Atau Riyadh itu juga bisa bermakna riyadhah itu ya Pak, latihan orang saleh. Tapi sebenarnya di situ lebih kepada olahraga hati gitu ya Pak, atau olah rasa lah. Bukan fisik, karena yang harus dikuatkan pertama kali dan harus kita latih terus menerus itu adalah kolbu kita. Makanya coba lihat Pak, betapa banyak orang di luar sana yang secara fisik itu sehat, kuat ya, dia olahraga, makanannya sehat, bergizi gitu ya, tapi dia nggak kuat melangkahkan kakinya ke masjid ini Pak. Dia nggak mampu untuk melakukan sholat subuh berjamaah, bangunnya selalu terlambat. Tapi orang-orang yang bahkan fisiknya sakit ya Pak, tapi karena kolbunya kuat, dia mampu ya melawan rasa sakit itu, sehingga akhirnya dia keluar sebagai pemenang dan dia melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Banyak orang-orang kaya di luar sana ya Pak, mobilnya Pajero, Alphard ya, tapi mobil itu tidak pernah sampai ke masjid. Apa maksudnya? Kalau ke puncak, ke Bandung, kemana-mana, mobil itu dibawa Pak, dengan penuh semangat ya, dengan penuh gairah. Tapi ke rumah Allah nggak ada gairahnya. Nah, berarti kan kuwatun qalbiyah, kekuatan kolbu itu adalah sebuah hal yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya Pak. Nah, salah satu cara kita untuk menguatkan kolbu itu ya, berdasarkan surat Al-Furqan ayat 64 ini, salat malam itu Pak. Kalau mau dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita sudah mulai merasa berumur ya Pak, mulai uzur, jangan tinggalkan tahajud. Kalau mau kolbunya tetap kuat sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya wallazina yaquluna rabbana asrif 'anna azab jahannam. Orang-orang yang selalu mengatakan, Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam. Inna azabaha, sesungguhnya azab jahannam itu kana gharama, membuat kebinasaan yang kekal. Kalau kita minta surga 3 kali Pak, maka surga akan mohon kepada Allah, masukkanlah orang itu ke dalam surga. Kalau kita berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, jauhkanlah orang itu dari neraka. Nah, kemudian di sini Pak, Allah suruh juga kita untuk berlindung dari jahanam. Maka kalau bisa ini menjadi doa dawam kita ya. Teksnya silakan, redaksinya silakan dengan redaksi-redaksi yang bermacam-macam ya Pak. Ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Atau Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Atau kalau enggak hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Atau kita pakai redaksi yang paling populer yang disebut doa sapu jagat itu ya Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, salah satu kebiasaan Nabi kita itu katanya Pak, kalau beliau berdoa itu suka diulang-ulang, bahkan sampai 3 kali. Maka kita boleh mengulang Pak, wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Kalau kita ngomong 3 kali ya, doa 3 kali ya, nerakanya ngomong ke Allah ya, jauhkanlah orang itu dari neraka. Kemudian berikutnya apa lagi Pak? Kalau Bapak misalnya baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam ya, wa min azabil qabri, diulang wa min azabil qabri, wa min azabil qabri.
Hadis ini kan riwayat Imam Muslim, berarti hadisnya sahih ya. Nabi biasa sebelum salam itu mengucapkan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Kemudian wa min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Ada ulama yang memahami fitnah hidup itu kalau bisa kita hidup ini baik-baik saja gitu. Ada orang yang diuji dengan fitnah hidup, Pak. Selain hidupnya susah, dia sudah nggak susah sebenarnya, tapi selalu saja dibully orang, difitnah orang, dituduh macam-macam, padahal dia tidak melakukan keburukan. Nah, kita kepengen Allah tutup ya mata dan lisan orang ya, mulut orang ya, dari berbicara buruk tentang kita. Kalau bisa yang dibicarakan orang tentang kita itu yang baik-baik saja. Nah, kemudian apa? Wal mamati ya, dan fitnah mati. Ya, kalau kita udah mati, kalau bisa yang disebut anak kita, yang diingat oleh tetangga kita adalah yang baik-baik saja dari kita. Nah, kemudian berikutnya min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, kita berlindung juga kepada Allah dari keburukan Al-Masih Ad-Dajjal ya. Nah, Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, baik Dajjal yang sebenarnya atau Dajjal dalam artian etimologinya, Pak. Dajjal itu kan pembohong besar ya. Jadi Dajjal itu lebih tinggi dari Kazzab. Kazzab itu kan pembohong ya. Dajjal itu iya, pembohong kelas kakap lah, Pak. Saking bohongnya dia berani mengaku dirinya Tuhan, coba. Nah, kalau pembohong kan nggak sampai seperti itu ya, tapi kalau udah Dajjal sampai berani mengaku dirinya Tuhan gitu. Nah, kita berharap kepada Allah agar kita dijauhkan dari Kazzab. Nah, kemudian Dajjal yang apa namanya, yang sesungguhnya itu. Nah, kalau di dalam riwayat tidak akan terjadi kiamat sampai kemudian muncul 30 Dajjalun ya, salasuna Dajjalun ya, 30 pembohong besar. Nah, kalau Dajjal yang menjadi tanda besar kiamat itu kan cuma satu ya. Tapi pembohong yang disebut dengan istilah Dajjal itu ternyata di riwayat hadis juga disebutkan sampai 30. Nah, kita berlindung kepada Allah dari Dajjal itu juga. Nah, ada sebuah pernyataan yang begini ya, Bang. Kita itu harus ikhlas beribadah. Jangan karena mengharap surga, jangan juga karena takut neraka. Harus murni karena Allah. Libtigha'i mardatillah, yang mencari ridho Allah ya. Pernyataan ini kalau kita lihat sekilas ya benar. Tapi kalau kita dalamin, Pak, ya, kalau kita dalamin ya, sebenarnya ada yang apa istilah itu? Ada yang nggak nyambung gitu. Kalau ini disampaikan pada orang umum, istilah ini katanya pertama kali kan dipopulerkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Kita tahu Rabi'ah Al-Adawiyah itu kan seorang sufiyah, perempuan yang hidup di zaman Harun Al-Rasyid ini. Dia terkenal dengan ajaran mahabbahnya. Taat itu karena cinta. Tapi kalau kita hanya melihat hilirnya, Pak, hilir dari pernyataan ini seolah-olah takut kepada neraka, berharap surga itu salah, padahal kan enggak. Orang hanya menyebut hilirnya, sementara kan sebenarnya dia kan juga berproses ya. Kalau kita baca biografinya Rabi'ah Al-Adawiyah itu ya, dia kan awalnya bukan seorang sufi ya, Pak. Bahkan dia juga bermaksiat sama dengan yang lainnya lah, bahkan lebih parah lah. Akhirnya dia diberi apa namanya, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hijrah gitu ya. Nah, kalau hanya ini yang kita sampaikan kepada yang keliru, sementara Quran memerintahkan kita untuk takut kepada neraka. Takut kepada neraka itu karena Allah yang memerintahkan kita untuk takut kepadanya. Jadi bukan berarti syirik, bukan berarti tidak ikhlas dalam hal ini. Kita juga dalam rangka
mematuhi dan mentaati perintah Allah. Fattaqun nara waquduhan nas wal hijaratu, ya. Atau fattaqun nara uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada neraka itu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi kita diperintah untuk takut. Nah, termasuk di sini, Pak. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana srif 'anna azaba jahannam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab jahannam ini. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi nggak ada yang lebih buruk daripada jahannam. Maka kita harus berlindung kepada Allah dari jahannam. Nggak boleh menganggap remeh neraka, karena Allah memerintahkan kita berlindung, ya, agar dijauhkan oleh Allah dari neraka. Nah, akhir-akhir ini kan mulai banyak orang yang menjadikan neraka itu sebagai bahan gurauan, ya Pak. Beberapa waktu lalu saya juga pernah mendapat cerita, ya, dari jamaah pengajian di Pamulang Permai. Ada seorang mbak-mbak siang-siang keluar nggak nutup aurat, ya. Nah, bahkan pakai pakai tank top itu, ya, keluar. Nah, diingatkan sama seorang bapak-bapak, Mbak, kenapa sih kok nggak nutup aurat, ya? Nggak takut apa masuk neraka, gitu, ya? Sama dia dijawab, di neraka nanti kan juga rame-rame, Pak, gitu. Jadi apa ya, responnya kayaknya respon yang menyepelekan, nih Pak. Nah, terus saya pernah juga mendapat informasi seorang kepala sekolah, nih Pak. Kalau di sekolah anak-anaknya kan berjilbab. Kalau udah pulang sekolah kan banyak yang lepas jilbab. Jadi jilbabnya karena aturan sekolah, gitu, ya. Akhirnya datanglah pada satu kesempatan ke sekolah itu. Ditanya sama kepala sekolah ini, kepala sekolahnya cerita ke saya itu, Pak. Ditanya, "Nak, kenapa kamu nggak pakai jilbab datang ke sekolah? Kan sudah 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 dididik dengan baik agar menutup aurat." Responnya gimana, Pak? Tapi Bapak suka kan? Jadi ada yang berani begitu anak-anak kita sekarang. Tapi Bapak suka kan? Jadi suka ngelihat dia yang tidak nutup aurat itu. Nah, maka Pak, ini bagi kita, ya, yang mungkin masih punya anak kecil, ya, atau mungkin cucu-cucu Bapak lah. Kalau bisa dua hal ingatkan betul, ya. Sholat sama nutup aurat, ya. Sholat sama nutup aurat. Ketika anak kita, Pak, udah melakukan dua hal ini dengan penuh kesadaran, yang lain-lain nanti akan jadi mudah. Sholat, nutup aurat. Dia takut betul kalau seandainya tidak sholat. Dia takut betul kalau seandainya tidak nutup aurat. Makanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, jangan pernah percaya kepada orang yang tidak sholat. Karena Allah saja berani ia bohongi, apalagi kamu. Ini kalau anak-anak kita nyari pasangan hidup, Pak, secantik apapun dia, sekaya apapun dia, ya, seterhormat apapun keluarganya, ya, tapi kalau dia nggak sholat, pikir-pikir lagi deh. Ingat kata Imam Syafi'i tadi itu, Allah saja berani ia bohongi, apalagi kamu. Jadi standar fasfar bizatid din, ya, standar pilihlah yang punya agama. Kemudian berikutnya standar kesalehan, ya Pak. Karena apabila orang mati terputus amalnya, ya, kecuali 3 perkara. Nanti di situ kan ada tuh waladun solihun yada'ulah, ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi bukan anak sembarangan, anak saleh, gitu, Pak. Nah, indikator anak saleh itu ternyata menurut para ulama kan sholat itu. Jadi indikator orang itu dikatakan saleh, Pak, adalah orang yang mendirikan sholat. Maka kalau anak kita tidak sholat,
Apa yang bisa kita harap dari dia, Pak? Ini kadang kita sedih ngelihat anak-anak remaja kita ya, semakin berumur, semakin jauh dari masjid, semakin susah untuk diingatkan melakukan sholat. Tapi bapak-bapak yang alhamdulillah istiqomah ke Al-Kahfi ini saya pesankan ya, zero tolerance untuk urusan sholat ini. Pokoknya kita harus betul-betul sungguh-sungguh mengawal sholat anak-anak kita ya. Bahkan kalaupun mereka udah menikah, Pak, kita terus harus mengingatkan mereka agar melakukan sholat. Udah kuliah nih, Pak, udah bekerja, ingatkan terus sholatnya. Gimana sholatmu, nak? Telepon, gimana? Pagi ini sholat subuh ke masjid enggak? Walaupun dia sudah menikah, Pak. Karena yang bisa kita harap dari anak kita itu nanti kan doanya, Pak. Doanya itu baru diijabah oleh Allah kalau dia sholat. Nah, tapi kalau anak ini nggak sholat, apa yang mau kita harap dari dia? Loh, dia kan sudah menikah, udah dewasa, udah nggak ada kewajiban kita ngingatin. Ingat, Pak, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri itu kan berlaku sepanjang hayat kita ya. Apalagi itu anak kita. Nah, kemudian masalah menutup aurat. Menutup aurat, Pak. Ada yang disebut dengan dosa jariah kan, Pak. Ada yang disebut dengan dosa jariah, dosa yang terus mengalir kepada pelakunya walaupun pelakunya udah nggak melakukan dosa itu. Di antaranya apa? Orang yang bermaksiat karena kita. Ini anak-anak gadis kita nih, Pak. Dia posting sebuah video tanpa menutup aurat di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook ya, Pak. Lalu kemudian dilihat oleh sekian banyak orang. Lalu orang di antara yang melihat itu ada yang kemudian melakukan maksiat ya, Pak. Nah, setiap orang yang bermaksiat karena melihat goyangannya dia ya, fotonya dia yang buka aurat itu kan orang itu berdosa ya. Nah, ketika orang berdosa gara-gara anak kita, maka anak kita kan dapat dosa ya. Nah, itu yang disebut dengan dosa jariah ya. Nah, kalau amal jariah kayak bapak-bapak ngasih karpet ke masjid atau semen ke masjid, selama karpet itu dipakai kan kita dapat pahalanya kan gitu. Itu kan disebut dengan apa namanya? Amal jariah ya, Pak. Atau kalau di hadisnya kan sodaqotun jariah, sodaqoh ya yang terus bermanfaat. Kemudian sodaqoh yang pahalanya terus mengalir kepada kita walaupun kita udah lupa pernah mensedekahkan itu ya. Nah, para ulama menyebutnya dengan bahasa wakaf lah, artinya manfaatnya menetap ya. Nah, jadi kita juga harus hati-hati dengan dosa jariah, Pak. Nah, sampai anak cucu keturunan kita nanti harus ke neraka gara-gara kita abai, kita nggak begitu peduli, bahkan kita nggak tegas dan keras. Kalau bisa urusan ini kita harus tegas bahkan keras ya, Pak. Sebelum anak kita babak belur nanti di neraka ya, lebih baik sekarang, Pak, kita tegasin, kita kerasin nih. Sambil terus minta tolong kepada Allah. Ya muqallibal qulub ya. Sabbit. Nah, kalau anak kita apa, Pak? Qalbaha atau qalbahu ya. Ala dinik. Nah, kalau untuk kita kan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Saya membaca di dalam riwayat di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi itu kan ada dua itu, Pak. Satu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian yang kedua, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Dua ini. Nah, kalau doa sapu jagat tadi itu menjadi sunnah hukumnya kita baca di setiap menutup doa-doa kita kan. Ya, habis sholat kita doa, udah macam-macam yang kita mohonkan kepada Allah. Sebelum kita akhiri nanti dengan tahmid dan salam ya. Maka disunnahkan untuk menutupnya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Nah, kemudian berikutnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, begitu, Pak. Qalbu itu kan artinya kan yang bolak-balik ya. Qalbu itu bolak-balik, Pak. Gampang sekali berubah. Sorenya mukmin, paginya bisa kafir.
Hari ini taat, besok bisa futur. Gampang sekali berubah. Hari ini dia ramah, besok dia marah gitu. Nah, maka kita mohon kepada Allah agar kolbu kita ini sesuai keinginan Allah gitu. Tadi kita sampaikan, kita sebenarnya kalau ditanya kepengen ya Pak sholat tahajud, kepengen ya rutin sholat duha, kepengen ya ikhlas melakukan kebaikan, kepengen selalu semangat taat gitu. Tapi kadang godaan ini begitu kuat, nah sehingga akhirnya kita tidak bisa istiqomah. Nah, maka kita memang harus minta tolong kepada Allah agar keinginan kita juga diridhoi oleh Allah. Itulah yang disebut dengan hidayatut taufik ya Pak. Hidayatut taufik, kita kepengen Allah juga merestui keinginan kita itu. Nah, itu yang disebut dengan hidayatut taufik. Inilah tingkatan hidayah yang paling tinggi sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Mustafa Al-Marawi, hidayatut taufik itu Pak. Jadi taufik itu kesesuaian Pak. Dari waffaqa yuwaffiqu taufiqa. Jadi kesesuaian. Kita sebenarnya kalau kita tanya Pak, anak-anak kita itu dia juga kepengen sebenarnya jadi orang baik. Ya. Tapi kadang nggak berdaya untuk melakukan itu. Dia kalah oleh keinginan maksiatnya, dia kalah oleh kemalasannya. Ya. Nah, supaya kemudian keinginan dia ya direstui dan diridhai oleh Allah, ya dua hal tadi harus dilakukan. Yang pertama, ya harus selalu berusaha memaksa diri ini ya Pak. Nah, karena diri ini memang harus dipaksa untuk baik ya. Nah, kemudian yang kedua ya minta tolong kepada Allah. Nah, berikutnya wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina zalika qawama. Dan orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan di antara keduanya secara wajar. Jadi tidak berlebihan, tidak pula kikir. Jadi sedang-sedang saja. Nah, umat Islam ini kan disebutnya kan ummatau wasato ya Pak. Ummatau wasato atau mutawassit. Jadi umat tengahan gitu ya. Kita tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan seperti Yahudi, ekstrim kiri seperti Nasrani. Kita ini umat tengahan. Nah, wasato ini udah menjadi bahasa kita juga sebenarnya, wasit ya Pak. Jadi wasit itu diambil dari, kalau kita lihat dari sisi bahasanya ya, dari wasato tengah. Jadi wasit itu kan posisinya di tengah ya Pak. Dia tidak berpihak. Dia tidak ngikut ke sini, tidak ngikut ke sini, dia tengahnya. Fokusnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di dalam hal ini, dalam masalah sedekah ya, infak dan apa namanya, dan berbagai macam bentuk pemberian lainnya, kita disuruhnya jangan berlebih-lebihan. Nah, maka kalau ada orang terinspirasi, termotivasi ya Pak, menyedekahkan semua kekayaannya ya, dengan harapan nanti Allah ganti 700 kali lipat, yaitu bertentangan sebenarnya dengan apa namanya, dengan ayat ini. Nah, lalu bagaimana dengan Abu Bakar yang menyedekahkan semua kekayaannya, lalu Umar yang mendekahkan setengah dari kekayaannya? Iman kita kan tidak sekuat dan sekokoh Abu Bakar dan Umar ya. Imannya masih level 1, kepengen nyontoh amalan orang yang imannya level 9, level 10 gitu ya Pak, nyari sempurna gitu. Nah, ujung-ujungnya ketika yang diinginkan itu tidak tercapai, nyalah-nyalahin ya, ustadznya disalahin, bahkan Allah pun disalahin. Nah, sementara Allah sendiri mengingatkan lam yusrifu wa lam yaqturu. Jangan berlebih-lebihan, tapi jangan pula kikir. Ya, orang pelit rezekinya sempit. Saya suka ngomong begitu ke anak saya itu. Jadi kadang untuk ngelatih mereka mau bersedekah ya, kalau ada yang minta sedekah, nah, karena anak saya masih kecil-kecil ya Pak, saya kasih duit ke dia, kasih bang ke ibu itu, ke bapak itu ya. Nah, kalau nanti apa namanya, anak-anak itu beli makanan nih, berbagilah supaya kalian juga dibagi, sayangi supaya kalian disayangi. Orang pelit rezekinya sempit ya. Nah, kalau beli makanan nggak mau berbagi ke adiknya ya, adiknya sampai nangis sih, kita ingat orang pelit rezekinya sempit. Nah, saya senang itu Pak, itu dikutip, kuat itu dikutip Pak. Dek, jangan pelit
orang pelit itu rezeki sempit. Nah, ini menurut saya menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah hal luar biasa jadinya, Pak. Manakala anak-anak kita mulai paham itu ya, orang pelit rezekinya sempit. Apalagi kalau ditambahin ya, Pak. Matinya sulit. Nah, dikubur nanti kejepit. Nah, saya suka kadang gitu. Tapi biar diingat ya, orang pelit rezekinya sempit. Kalau mau dilapangkan oleh Allah hidupnya, berbagilah. Kalau mau kaya gitu ya, berbagilah. Karena Nabi juga pernah mendoakan sahabat kan, Pak, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan harta dan anaknya. Jadi kalau kita mau mendoakan anak kita, kalau bisa diaminkan sama dia, Pak, ya Allah, jadikan Muhammad Nabil Ramadan orang kaya. Diaminkan sama anak kita. Jadi boleh berdoa spesifik. Nabi pernah mendoakan sahabat kaya secara spesifik. Boleh kita doakan anak kita kaya ya. Nah, dengan harapan apa? Dengan dia dimudahkan rezekinya, dia bisa lagi memudahkan yang lain. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nah, kemudian berikutnya wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan yang demikian itu, dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Jadi ibadur rahman itu tauhidnya bersih. Dikit-dikit Allah. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Ada kesalahan yang dilakukan, dia segera bertaubat. Astagfirullahaladzim, maafkan mata ini ya Allah, gitu. Maafkan hati ini ya Allah. Pokoknya dia khawatir betul dia, Pak. Pokoknya ada sedikit kekeliruan, kesalahan, dia langsung minta maaf kepada Allah. Nah, kemudian mereka tidak membunuh. Memang iya ada orang beriman yang membunuh? Kalau kita baca data BKKBN, Pak, nanti bisa dicek di internet ya. Kasus aborsi per tahun di Indonesia itu yang tercatat resmi itu katanya sekitar 2.500.000 kasus. Jadi satu negara lebih di Indonesia ini dimusnahkan tiap tahun. Itu yang tercatat. Jadi banyak sekali orang yang melakukan pembunuhan sebenarnya. Ya. Membunuh langsung, ngetok kepala orang mungkin nggak terlalu banyak. Tapi yang melakukan aborsi. Dan ternyata pelaku terbanyaknya itu adalah pelajar dan mahasiswa, Pak. Pelajar dan mahasiswa. Itu yang tercatat. Belum lagi yang tidak tercatat. Kemudian dilanjutkan di sini, Pak, wala yaznun. Yang membunuh tadi cukup banyak angkanya, apalagi yang berzina coba. Yang berzina tentu lebih banyak lagi. Jangan-jangan kalau diteliti secara ilmiah ya, secara faktual, jangan-jangan yang berzina itu bisa jadi 10 juta kasus ya kan? 10 juta orang gitu ya yang berzina tiap tahun di Indonesia ya. Kalau yang aborsi aja tadi sampai 2.500.000 kasus ya. Nah, yang berzina bisa 10 juta coba, Pak. Nah, ibadur rahman itu dia tidak berzina. Nah, kemudian berikutnya di bagian bawahnya illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha ya. Bagi orang yang terlibat maksiat tetap punya peluang untuk menjadi ibadur rahman. Kapan itu bisa terjadi? Manakala mereka taba ya, Pak, bertaubat, dia kembali ke fitrah. Taba itu kan ada, artinya dia kembali ya, Pak. Ketika dia terlanjur tergoda ngikutin langkah setan, dia kembali lagi ke Allah, kan itu taubat. Jadi bukan berarti ketika kita melakukan maksiat, katakan dalam hal ini pernah berzina lalu tertutup kemungkinan untuk menjadi ibadur rahman, tidak. Ternyata Allah lagi-lagi dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya ya, Pak, dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya, memberi kesempatan tetap ya. Tapi apa? Taubat. Nah, kemudian berikutnya wa amana wa amila amalan sholiha ya, Pak. Kita perbaharui iman kita, lalu kemudian beramal saleh setelah itu ya.
Nah, lalu faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan ganti ya keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Artinya apa? Allah akan ampuni dan hapus kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu. Wa kana Allahu ghafura, karena Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Kemudian yang berikutnya sebelum kita tutup, wallazina la yashhaduna az-zur ya. Orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Kemudian wa iza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang yang apabila mereka bertemu dengan perbuatan yang tidak berfaedah, maka mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, ini penting juga ya Pak. Apalagi besok nih mau Ramadan, dengan alasan nunggu waktu sahur ya, akhirnya begadang gitu ya. Begadang sampai jam 2 sampai jam 3. Kalau bisa yang begitu-begitu dihindarkan ya. Ngomong yang tidak berfaedah, bicara ngalang ngidul yang enggak jelas. Lebih baik kita pakai waktu kita itu untuk berzikir kepada Allah, untuk bertaubat, untuk baca Quran dan seterusnya, atau tidur istirahat ya Pak. Supaya nanti ketika kita bangun sahur itu kita bisa melakukan ya ibadah dengan maksimal ya. Nah, sampai kemudian giliran sahur yang ngantuknya luar biasa ya. Kemudian sholat subuhnya tidak berjamaah, siang harinya juga akhirnya dipakai kebanyakannya untuk tidur. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, maka yang enggak penting tinggalkan, karena ciri ibadur rahman itu tidak melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Wallazina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa amyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap kepadanya sebagai orang yang tuli dan buta. Jadi kalau diingatkan tentang kebaikan, sami'na wa ata'na. Terima kasih Pak sudah diingatkan. Nah, yang terakhir, wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami, anak keturunan kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini ada yang memahaminya penyenang hati ya Pak, atau penyejuk pandangan. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bicara visi masa depan ibadur rahman. Ibadur rahman itu peduli sekali dengan generasi mendatang. Kerennya di ayat ini Pak, wallazina yaquluna rabbana, Tuhan kami ya, anugerahkanlah kepada kami. Jadi we not me, dia peduli Pak. Dia nggak ingin hebat sendiri gitu ya. Dia nggak kepengen yang keren itu hanya keluarga dia saja, anak dia saja. Dia peduli supaya yang lain juga seperti dia gitu. Nah, kepeduliannya itu bukan hanya saat ini, tapi juga untuk untuk masa depan. Ya. Dia kepengen dia anak dan cucunya ya Pak. Nah, berarti visinya itu visi masa depan nih Pak. Visi kepedulian terhadap generasi masa depan. Makanya bapak-bapak pedulilah. Nah, di sini mungkin kita sudah bagus bapak-bapaknya, pedulikan remaja-remaja kita ya Pak. Buatkan acara buat mereka supaya mereka juga tertarik untuk memakmurkan Al-Kahfi ini. Buatkan acara buat mereka. Ajak mereka ngomong dari hati ke hati. Apa yang kalian perlukan supaya kalian mau mau istiqomah juga ke masjid gitu ya. Paling tidak itu mereka mau ngumpul di saat-saat ada kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian mereka ya Pak. Nah, syukur-syukur pada saat yang nanti mereka istiqomah juga sholat berjamaah ya. Jadi peduli terhadap generasi berikutnya. Nah, kemudian waja'alna lil muttaqina imama ya. Bukan sekedar peduli biasa Pak, tapi peduli yang terencana, yang by system. Kenapa Pak? Mereka kepengen Pak, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kan orang yang paling mulia ya Pak. Ini pemimpin bagi orang yang bertakwa. Berarti visinya keren abis ya Pak. Bukan sekedar menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu kan udah orang
orang yang paling mulia, ya kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Dia mohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Pak Amin Rais itu dulu pernah mentadabburi ayat ini dengan sebuah ungkapan, Pak, di global leader gitu. Jadi anak-anak kita di masa depan itu harus menjadi pemimpin-pemimpin dunia ya. Jadi menjadi duta-duta bangsa di tingkat dunia ya. Jadi visinya ke situ tuh, Pak. Nah, maka kita harus apa? Kalau kita lihat tadi Rabbana, Tuhan kami, itu bareng-bareng ya, mewujudkan itu. Bareng-bareng mewujudkan itu. Coba Pak, kalau nanti anak kita menjadi duta di PBB ya, menyuarakan ide-ide bangsa dan ide-ide Islam secara baik gitu kan keren. Nah, kalau bisa ini menjadi perhatian kita juga ya. Nah, supaya apa, Pak? Nah, supaya Islam rahmatan lil alamin itu benar-benar terwujud. Nah, kelemahan kita ini kita harus sadari juga ya, Pak. Otokritik lah ya. Kelemahan kita itu diantaranya kita mengkritik ya. Mengkritik Amerika, mengkritik Inggris, mengkritik Israel gitu ya. Tapi ketika kita diberikan peran ya untuk menyuarakan konsep ideal itu di level dunia, kita kan juga nggak mampu ya. Jangankan menyampaikan konsep ya, Pak, bahasanya aja kita tidak bisa gitu. Nah, akhirnya ada pernyataan seperti ini ya, Pak. Kritik itu tanda tidak mampu. Kena juga kita jadi kan. Kita mengkritik, tapi kita ketika diserahin urusan itu kita nggak mampu gitu. Nah, maka waja'alna lil muttaqina imama ini kalau bisa menjadi apa ya? Menjadi pemahaman kita bersama ya. Kita harus menyiapkan generasi mendatang generasi yang hebat ya. Generasi yang siap menjadi pemimpin, tapi generasinya juga generasi yang bertakwa. Nah, kalau seandainya kita bisa mengamalkan ya, mengikhtiarkan hal-hal yang tadi disebut di atas, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqau fiha tahiyatan wa salama. Jadi mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka. Karena yang di atas tadi yang disebutkan tadi itu butuh kesabaran ekstra ya, Pak. Dan mereka akan disambut di sana dengan penghormatan dan salam. Jadi nanti kita akan menjadi apa? Menjadi tamu istimewa Allah di surga. Manakala kita mau mengikhtiarkan ya, karakter-karakter ibadur rahman yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk istiqomah jadi orang baik, dan Allah jadikan anak cucu keturunan kita ya, Pak. Generasi yang qurratu a'yun ya, yang menyejukkan pandangan mata siapapun yang melihatnya. Dan pada akhirnya nanti Allah menjadikan kita penghuni surga Firdaus bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.